Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka. Kejagung memblokir rekening keluarga dari Zarof Rikar makelar kasus Ronald Tanur. Dikutip dari laman detik.com, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Gohar mengatakan pihaknya sudah memblokir rekening keluarga Zarof Rikar. Kohar menyebut pihaknya juga tengah melacak aset-aset berupa barang maupun uang milik Zarof dan keluarganya. Namun Kohar enggan mengungkapkan detail aset apa saja yang tengah dilacak. Kohar sebelumnya menjelaskan penangkapan Zarof merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore Mbak Alvira. Bu Yenti, bagaimana menelusuri aliran uang yang masuk dan mengalir dari Zarof Rikar ini? Seberapa penting kemudian pemblokiran rekening termasuk dari pihak keluarga Zarof ini dilakukan? Ya, sangat penting ya, memblokir uang itu sangat penting. Karena apa? Karena kan ini lama ya, jadi nanti kan kita lihat diblokir, kemudian kita buka transaksinya sekian tahun itu bagaimana, kemudian minta ke PPATK juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga jejak digital ya, bukannya dengan undang-undang kejaksaan yang baru itu kan jaksa agung kan boleh melakukan penyadapan. Nah, itu untuk membuka nanti siapa saja sih mulai 2012 ini yang terlibat dengan apa ya, pengaturan putusan ya, mungkin gitu ya, pengaturan putusan atau bahkan mungkin lebih dari itu yang dilakukan mereka yang kita tidak tahu ya. Bagaimanapun juga kan kita ini semua, saya termasuk yang sangat terkejut ya, kok sampai satu orang satu rumah 1 triliun dan 51 kilogram. Jangan-jangan di tempat lain masih banyak. Maka Kejaksaan Agung menelusuri lagi, membuka digital jejaknya, sehingga akan tahu ngobrol sama siapa saja, beli apa saja, dan beli apa saja setelah berbicara dengan beberapa orang itu adalah TPPU. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Kemudian PPATK juga bisa membantu sebetulnya apa yang belum. Ini kan yang sudah disita tuh yang ada kan, bukan yang ada di dalam rekening. Nah, jadi PPATK juga bisa bantu, bahkan OJK bisa bantu. Jadi semuanya itu bisa kalau mau. Jadi sarana untuk bagaimana kita menjerahkan para pelaku korupsi terutama itu memang dengan menelusuri asetnya. Jadi bukan lagi kita mencari orangnya saja, apalagi orangnya sudah ada, tinggal nanti dikembangkan orang-orang tuh siapa saja. Ini yang penting ya, dilakukan tracing of the money dan juga tracing of the suspect. Itu juga follow the suspect, itu juga harus dibuka semuanya. Ini harus dibuka semuanya. Karena bagaimanapun juga 1 triliun yang kemungkinan bukan hanya ini itu besar sekali. Dan apa ya, keadilan kok dipermainkan sampai seperti ini ya. Saya malah berpikir gini, ada nggak ya pasal-pasal yang bisa membuat dia diancam pidana mati gitu ya? Karena ini sangat-sangat, walaupun saya tahu sebagai orang pidana, pasal-pasalnya itu ya TPPU bisa 20 tahun bisa memperberat ancaman pidana. Tapi kalau hanya menggunakan undang-undang korupsi saja, khawatirnya nanti putusannya bahkan jauh di bawah 20 tahun gitu, ataukah seumur hidup gitu. Oke, jadi follow the suspect, follow the money juga penting. Tapi jangan-jangan karena kita berbicara mengenai rentang waktu yang cukup panjang dari 2012 hingga 2022. Apakah kemudian dengan rentang waktu yang relatif cukup lama ini, follow the money itu masih bisa dilakukan? Masih bisa. Masih bisa dilakukan. Follow the money masih bisa dilakukan. Mudah-mudahan dibelikan barang-barang, aset, properti gitu ya. Dan minimal kepada siapa dia memberikan, menyerahkan atau menghadiahkan itu, paling tidak kalau misalnya money itu kan sudah berupa properti atau bahkan berupa kekayaan yang lain, kita akan melihat siapa yang menerima, dan yang menerima itu pun harus dikenakan TPPU. Paling tidak ada penjeraan untuk mereka. Jangan mudah menerima sesuatu yang mencurigakan.
Mencurigakan seperti sekarang ini. Sebetulnya kan melihat rumahnya saja harusnya curiga ya. Masa pejabat MA rumahnya lantai 4 di tempat yang area yang sangat eksklusif gitu ya. Tapi kita diam saja selama ini ya. Kita ini juga sampai dari 10 tahun lebih itu siapa sih sebetulnya yang melindungi? Kok bisa? Jadi apakah ZR ini juga sendiri gitu ya, di atasnya apakah tidak ada, buka semua pada waktu itu ketua MA-nya siapa diperiksa semua, seharusnya seperti itu. Oke, kalau menurut pandangan Anda dengan posisi Zarov ini apakah memang ada kelompok yang lebih luas lagi, ada pihak-pihak yang juga mendapatkan aliran uang ini juga di lingkungan MA? Iya ada kemungkinan ya, karena gini, Zarov ini kan ZR ini kan begitu pensiun juga hanya eselon 1 ya, eselon 1 bukan yang tertinggi kan ya. Sebelumnya kan dia waktu 2012 eselon 2. Kok bisa ya mengatur semuanya? Ya dari mana kita belum tahu, makanya ini harus dilacak sampai ada 51 kilogram emas. Itu mungkin orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan kecurangan oleh dia itu untuk agar menghubungi hakim-hakim, karena yang bersangkutan bukan hakim kan, itu mungkin daripada memberikan uang takut terlacak, tidak mau transfer, ngasihnya emas. Nah, ini harus ke Antam. Di Antam bisa sebetulnya dilihat karena emas-emas yang keluar dari logam mulia dari Antam itu kan harusnya ada registrasinya lah, ada sertifikatnya. Nggak mungkin keluar begitu saja. Itu yang terjadi. Ataukah ini ya yang membuat kita ini beberapa 2 tahun terakhir atau setahun terakhir ini ya banyak masalah dengan PT Antam ya, sehingga seperti ini. Jadi ini adalah momentum ke Pak Prabowo untuk bongkar semuanya. Apalagi saat ini berkaitan dengan pejabat Mahkamah Agung gitu ya. Mungkin Pak Prabowo bisa menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara, ya kepala negara, dan kemudian kalau bisa ya undang-undang korupsinya segera diganti saja. Memang kita harus mengganti. Ada beberapa pasal yang memang harus diganti sesuai dengan UNCAC, membuat juga undang-undang aset recovery, dan kemudian mungkin kita harus diperbanyak pidana matinya bukan hanya di pasal 2 dan pasal 3. Ini kan ZR ini kan ancamannya adalah gratifikasi atau menerima suap ya, kita nggak, itu hanya 2 itu yang nampak gitu ya. Tapi yang pidana berat di dalam korupsi itu kan menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat gitu ya. Nah ini hakim, mempengaruhi hakim, ini juga kan luar biasa sebetulnya. Mungkin sudah waktunya kita memikirkan bahwa meskipun paradigma universal itu menghindari pidana mati, meskipun demikian juga masih banyak negara-negara di Amerika, negara bagian menggunakan pidana mati, mungkin kita mundur lagi. Kita jangan ikut-ikutan menghapuskan pidana mati terlalu banyak, karena kita juga tidak siap gitu ya. Karena pidana mati tidak ada, yang ada adalah yang seperti ini. Bukan tidak ada pidana mati, itu ada beberapa yang diterapkan, diputuskan bahkan, tapi tidak pernah ada eksekusi. Jadi memang kita dilematis ya. Mereka itu ya selalu mengatakan pidana mati adalah berkaitan dengan HAM. Padahal mereka tuh korupsi itu juga berkaitan dengan HAM-nya rakyat atas. Mereka harus mendapatkan kesejahteraan, tapi tidak dapat karena banyaknya korupsi di Indonesia. Oke, baik. Bu Yenti, tadi Anda mengatakan ya menerima juga bisa dijerat pasal TPPU. Jika kemudian mengembalikan uang suap barang atau apapun itu bentuknya, apakah kemudian itu bisa membatalkan jeratan pidana atau mungkin bekerja sama sebagai justice kolaborator? Jadi gini, justice kolaborator itu kan harus dibatasi juga ya, untuk orang-orang yang peranannya tidak terlalu besar. Ya, kita juga gitu. Nanti kalau kita asal-asalan menerapkan justice collaborator, itu nanti semua orang melakukan kejahatan, termasuk pelaku utama, kemudian nanti justice collaborator seolah-olah langsung minta ampun. Nggak begitu juga. Artinya kalau terlalu banyak memberikan justice collaborator kepada pelaku utama, ini kan penegak APH-nya menjadi tidak profesional. Itu juga tidak bisa. Nanti kita lihat saja gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau pasal 5, jadi gini ya, dulu itu kenapa ada TPPU pasif, itu adalah agar orang-orang ketika terjadi korupsi, misalnya kejahatan ekonomi dalam hal ini korupsi, itu pelaku itu juga berpikir bahwa mengalirkan pun tidak gampang, sehingga itu diharapkan secara psikologis, secara sosiologis, filosofis itu mereka
tidak jadi korupsi minimal secara teoritis diharapkan orang-orang yang korupsi itu juga berpikir karena tidak mudah juga untuk mengalirkan karena tidak mudah juga orang diajak kong kali kong untuk menerima. Kondisi Indonesia tidak seperti itu. Kondisi Indonesia orang mudah sekali dibujuk hanya dengan beberapa juta atau ratusan ribu saja mau membukakan rekening untuk nanti dimasukkan tampungan-tampungan. Ini juga harus dilihat, jangan-jangan modusnya seperti itu, mentransferkan nggak ke ZR atau ke rekening yang lain. Nah ini harus dilihat. Dan dari rekening ZR ini kemana? Itu juga harus dilihat. Ini barusan dari pengawas Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada kemungkinan juga dengan hakim-hakim Mahkamah Agung yang lain gitu kan. Ini dari mereka sendiri yang bilang kan. Jadi waktu itu juga pasti mungkin sekarang dia lebih mudah ya karena mempunyai jejak yang lalu dengan siapa-siapa jadi dia udah terbiasa. Tapi pada awal-awal dulu tidak mungkin sendirian. Bahkan mungkin juga dia berbagi setelah dapat ini untuk mengamankan berbagi. Ini semua kemungkinan harus kita buka. Harus kita bukan fitnah, bukan asal menduga-duga, tapi ini adalah satu strategi, satu langkah yang menjawab semua kemungkinan yang bisa dilakukan sebagai modus orang-orang melakukan kejahatan itu. Semua modus, semua success story dari negara-negara lain itu harusnya difikirkan untuk juga dilakukan. Mungkin nggak begini, mungkin nggak seperti ini. Itu semua harus karena para orang-orang ya kalau terbukti lah adalah penjahat itu selalu mengembangkan modus-modusnya yang semakin canggih, semakin dia semakin aman. Nah, posisi aparat penegak hukum tidak bisa terus tenang-tenang saja mengikuti pola-pola yang tradisional, konvensional, tapi harus mengikuti apa yang ada dalam benaknya orang-orang yang memang melakukan perbuatan antisocial behavior tadi. Baik, Bu Yanti, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Kita tunggu bagaimana gebrakan Kejagung selanjutnya untuk mengusut dan membongkar tuntas kasus ini. Selamat sore, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.